Shalom. Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Mujizat masih ada, tetapi saya menggarisbawahi bagi orang yang percaya. Mujizat masih ada bagi orang yang percaya. Ada dua ayat yang akan kita baca di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 22, kemudian Ibrani 13 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi 2, 3. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Janji firman Tuhan ini mengatakan apapun yang kita doakan, dengan penuh iman, maka kita akan menerima apa yang kita panjatkan ke Tuhan. Dan Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menyatakan banyak mujizat, kalau dulu Tuhan menyatakan banyak pertolongannya, maka saya percaya bahwa Tuhan juga masih bekerja sampai saat ini. Dan apa itu mujizat yang dimaksud dalam hal ini? Mari kita lihat bahwa mujizat itu adalah campur tangan Allah yang supranatural, yang melampaui hukum alam untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Jadi bila mana ada campur tangan Allah, dan ketika Allah campur tangan untuk di dalam kehidupan kita, intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan banyak tantangan, pergumulan, dan banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan alami. Dan ketika itu dinyatakan oleh Tuhan dengan supranatural, sesuatu yang melampaui logika, sesuatu yang melampaui hukum alam, maka itulah mujizat. Segala sesuatu yang sudah ada dalam logika perhitungan yang sudah kita lihat bukanlah mujizat. Segala sesuatu yang sifatnya normatif, sesuatu yang biasa secara standar normal itu biasa kita lakukan, orang sembuh, kemudian dari situ dia berobat dan sebagainya, itu sesuatu yang biasa. Tetapi walaupun nanti kita bisa lihat ada beberapa hal yang jenis mujizat yang bisa kita lihat. Atau saya katakan sekarang bahwa ada 3 jenis mujizat. Yang pertama, ketika mujizat itu bersifat instan. Apa? Instan. Seketika saat itu juga. Nah, ada banyak orang seringkali tidak bisa membedakan antara mencobai Tuhan dengan sebuah kebutuhan akan pertolongan Tuhan yang saat itu dibutuhkan. Nah, jika ada orang yang punya niat untuk menguji Tuhan, mencobai Tuhan, maka tentu hal itu tidak akan pernah bisa terjadi mujizat. Karena Allah tidak bisa dicobai. Dan kalau mau dicobai hanya untuk membuktikan kehebatan, Allah bukan tipe yang seperti itu. Tetapi akan melihat bahwa ada sebuah kebutuhan di situ. Kebutuhan mana tentu Tuhan punya pertimbangan tersendiri. Dan jika dia menimbang bahwa hal itu adalah hal yang terbaik buat hidup kita, maka dia akan menyatakannya. Jika kita percaya penuh tanpa. Tapi jika kita meragukannya, maka tidak ada mujizat yang terjadi dengan keraguan. Nah, mujizat bukan sulap, mujizat bukan kebetulan atau peristiwa secara kebetulan terjadi begitu saja. Mujizat juga bukan manipulasi emosi seorang yang dimainkan. Mujizat itu adalah karyanya Allah. Nah, Alkitab mencatat beberapa peristiwa yang terjadi di masa yang lampau, bahwa ada Lazarus yang dibangkitkan,
bahkan setelah 4 hari kematiannya. Ada 5 roti, 2 ekor ikan yang bisa mencukupkan kebutuhan banyak orang. Dan ada perempuan pendaran yang berupaya keras dengan usaha kemanusiaannya, menghabiskan segala yang dia punya, tetapi tidak sembuh-sembuh. Pada akhirnya ketika dia mulai beriman, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh, maka dia mengalami mujizat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengalami mujizat seringkali orang tidak mau mengalami situasi yang begitu kritis, begitu krisis, begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa lihat bahwa seringkali kita pengen yang enak, tapi juga mengalami mujizat. Lah kalau semuanya sudah enak, di mana kita bisa mengalami mujizat? Nah, ketika kita mengalami sakit, sakitnya juga nggak bisa sembuhkan oleh dokter, disitulah kita butuh intervensi Tuhan. Ketika kita sudah berusaha, tetapi usaha kita belum membuahkan hasil, disitulah kita membutuhkan intervensi Tuhan. Tetapi yang pertama bisa dilakukan secara instan, yang kedua bisa melalui proses. Jadi ada mujizat juga yang terjadi melalui proses. Ketika Tuhan melayani seorang yang buta, maka Tuhan tidak menumpangkan tangan ke mata orang buta itu, tetapi dia menunduk ke bawah, mengaduk tanah, mengulek-ulek dengan ludahnya, kemudian ditempelkan ke matanya, kemudian disuruh orang itu pergi untuk membasuhnya. Barulah seketika itu dia sembuh. Bahkan juga ada orang yang buta, ketika Tuhan sembuhkan dalam proses, sekali kelihatan masih buram, 2 kali masih kurang jelas, 3 kali sembuh total. Jadi dalam hidup kita, sekalipun itu melalui proses, ada mujizat Tuhan di dalamnya. Dan yang ketiga jenisnya tentunya adalah kita bisa lihat ketika kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan pun, masih ada seperti kita ada sekarang, kita masih serba kecukupan walaupun kita nggak punya berlebihan kayak gimana, kita nggak makan pasir di tengah-tengah situasi yang krisis kayak gimana pun, tapi tetap makan nasi, makan hal-hal yang baik, kita diberikan kesehatan dan lain sebagainya, itu pun sebenarnya adalah mukjizat. Jadi kita patut mensyukuri dalam segala sesuatu. Karena firman Tuhan itulah yang dikatakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena di dalam segala hal kehidupan kita selalu ada intervensi Tuhan. Kalau Tuhan tidak intervensi di dalam hidup kita, tidak campur tangan di dalam hidup kita, dengan kekuatan kita yang terbatas, kita tentu tidak bisa sampai seperti sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita diizinkan Tuhan mengalami krisis. Apa itu krisis? Ya, kita lihat dunia akan menuju kepada situasi krisis. Krisis adalah keadaan terjepit tanpa jalan keluar secara manusia. Saat ini kita diperhadapkan dengan ancaman krisis yang serius dan berjangka panjang. Beberapa negara sudah menyampaikan secara jujur kepada rakyatnya, termasuk Singapura. Tapi Indonesia mungkin masih berusaha dengan kekuatan yang ada dari pemimpin-pemimpin kita agar kita bisa tetap bertahan dalam situasi yang sulit. Puji Tuhan, jika hal itu menjadi juga pergumulan dan doa kita. Tetapi tidaklah mudah untuk hal itu. Ya. Perang yang berkepanjangan akan membuat suplai terganggu, harga naik, ancaman PHK bisa terjadi, orang akan mengalami kesulitan banyak hal. Karena itu tentu mulai sekarang kita dihimbau agar menggunakan uang secara lebih bijaksana, agar tidak membelanjakan hal-hal yang tidak patut atau tidak perlu. Supaya kita nggak cuma bilang, Bapak pelihara, tetapi kita namanya mencobai Tuhan. Tidak melakukan bagian kita. Kita diberikan hikmat, kita diberikan kemampuan,
dalam mengelola keuangan dengan bijak, maka bagian kita kerjakan, selebihnya bagian Tuhan mengerjakannya. Ya, sehingga kebenaran firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Takut akan Tuhan itu membuat kita hidupnya seperti yang diawasi. Walau tidak kelihatan, tapi kita paham bahwa ada Tuhan yang maha mengetahui. Karena itu hidup kita tetap berpaut kepada Tuhan dan kita percaya tuntunan Roh Kudus memberi kita hikmat bagaimana kita harus bersikap di situasi-situasi yang sulit itu. Nah, bisa terjadi krisis mungkin ekonomi yang kita alami. Mungkin juga kesehatan, mungkin juga krisis dalam keluarga, seringkali ribut dan sebagainya, bahkan nyaris bercerai. Bahkan juga mungkin krisis iman. Ya, orang sudah tidak lagi mulai percaya sama Tuhan, mulai pada titik jenuh, dan mulai ingin kemudian mundur meninggalkan Tuhan. Hidup semaunya dengan perasaan kekecewaan, putus asa, dan lain sebagainya. Tetapi krisis adalah ruang untuk terjadinya mujizat. Ketika semua itu kita alami nantinya, berarti kita akan mendapat kesempatan untuk mengalami mujizat. Jika kita percaya. Tapi jika kita tidak percaya, tentu kita tidak mengalami. Bagaimana kemarin kalau tidak salah itu ya, minggu kemarin kan saya sampaikan khotbah tentang apa ya? Selalu ada harapan. Betul ya? Selalu ada harapan. Orang Israel yang dipimpin Musa untuk menuju ke negeri perjanjian, tapi ketika mereka dilepas oleh Firaun, dalam perjalanan mereka yang belum lama lah, masih nggak terlalu jauh-jauh banget, akhirnya Tuhan berubah. Dan sengaja, bukan Tuhan berubah, tadi kata firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang diizinkan Tuhan supaya terjadinya sebuah krisis. Di mana bangsa Israel mengalami krisis pada waktu itu ketika mereka berhadapan dengan laut teberau yang tidak bisa diseberangi manusia. Di kiri kanan cuma padang gurun, mereka terus harus berjalan dalam terik matahari dan mengalami tentu kesulitan. Tapi ternyata di belakang mereka tiba-tiba mereka mendengar sejumlah bala tentara dengan pasukan yang lengkap sedang mengejar mereka untuk menangkap mereka dan membunuh mereka. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat secara kasat mata kenyataan ini, kemudian melihat tidak ada yang bisa diharapkan, mereka mulai berkeluh kesah. Disitulah ujian iman kita. Ketika situasi seperti itu, mungkin kita kemudian mulai berkeluh kesah, iman kita diuji, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan yang pimpin sampai sejauh ini akan tidak meninggalkan kita sedetik pun, tetapi akan tetap melanjutkan sesuai rencana hidupnya, rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga Dia pasti punya kapasitas kemampuan menghantarkan kita kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Apapun krisis yang sedang akan kita hadapi, mari kita percaya, saya percaya, Bapak Ibu Saudara masing-masing juga percaya ada rencana Tuhan secara pribadi di dalam setiap individu, dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan, asal respon kita itu cocok, tepat, sejalan dengan yang Tuhan inginkan. Nah, di dalam kesemuanya itu butuh tetap iman yang kokoh. Kemarin saya sampaikan pentingnya kita ini meningkatkan kapasitas iman kita, memperbesar.
Sesuai dengan tema kita, mari kita bertumbuh dewasa supaya hidup kita bisa berdampak jadi berkat, bukan malah menyusahkan. Nah, kalau dulu Tuhan menyatakan banyak perkara yang ajaib, apakah mujizat itu masih terjadi sampai sekarang? Kalau orang lain ditolong, apakah saya juga bisa ditolong? Itulah makanya Ibrani 13 ayat 8 tadi kita baca untuk meyakinkan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang dulu bisa terlibat menolong, bahkan membelah laut Teberau, sungai Yordan, menuntun kita banyak hal, yang sakit sembuh dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang sama yang mungkin juga dia tolong orang lain banyak, dan juga kini dia bisa tetap sama menolong kita. Karena Yesus tidak berubah. Kapasitas kemampuannya, sumber dayanya, kuasanya, dan lain sebagainya, bahkan kasihnya. Kasihnya tidak pernah berubah. Ketika dia mengasihi dulu begitu rupa kepada kita, sehingga firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah, dan kalau dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, masakan kata Roma, dia tidak akan juga memberikan apa saja buat kita. Kalau anaknya saja sudah dikorbankan. Jadi masihkah ada mujizat? Tentu iya. Karena Yesus tidak berubah, kuasanya tidak berkurang, Roh Kudus pun masih tetap bekerja sampai sekarang. Tuhan tidak pernah pensiun melakukan mujizat. Nah, ada seorang gadis usia 20 tahunan. Dia mengalami kanker paru-paru stadium akhir. Dan setelah mengalami pengobatan yang serius, akhirnya dokter memanggil keluarga. Dan secara jujur, sebagai profesi dokter, dia menyatakan tidak punya harapan untuk bisa sembuh. Kembali berpulang kepada keluarga. Apakah tetap mau dirawat di rumah sakit atau mau dibawa pulang? Kalaupun keluarga dan mungkin dokter tidak terus terang kepada anak ini, tapi lambat laun anak ini mengetahui bahwa ternyata dia tidak punya harapan untuk bisa sembuh, tidak lagi punya harapan untuk hidup. Sejak saat itu dia makin down, makin lemah, makin patah semangat. Dan karena dia makin patah semangat, penyakit makin berat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari lepas hari keadaan makin parah. Sampai satu malam dia baca Alkitab. Ketika dia baca Alkitab, dia tanpa sengaja menemukan sebuah ayat yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Awalnya dia nggak ngerti, dia baca ulang lagi. Masih belum nangkap, belum ada pencerahan Roh Kudus. Tapi dia ulang baca berkali-kali ayat ini sampai pada satu titik firman Tuhan menegaskan ada sesuatu yang berbicara kepada dirinya, kamu telah sembuh. Nah, kata telah sembuh itu yang dia tangkap. Kemudian ketika dia mengimani katanya ini firman, saya sudah sembuh, maka dia terima itu sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi atas dirinya. Kemudian karena itu dia segera bangkit, punya semangat hidup. Saya telah sembuh, kata firman ini. Dia copot itu infus macam-macam itu yang dari rumah sakit.
Dia bangkit, dia teriak, "Mama, Mama, aku telah sembuh." Mamanya bingung, ini anak kenapa? Perawat datang semua menenangkan. Esok hari diperiksa kembali, kan anak ini ngotot. "Ma, periksa aku kembali." Begitu diperiksa lagi, ternyata dokter juga bingung. Kok sel kankernya sudah bersih, tidak ada sama sekali. Coba MRI, coba dengan teliti kembali. Akhirnya dokter menyatakan, "Kamu sudah sembuh dan saya tidak bisa menjelaskan secara kedokteran bagaimana kamu bisa sembuh." Seketika itu juga anak itu dinyatakan sembuh total. Kenapa dia bisa mengalami sembuh total? Karena dia nangkap dengan iman, terima seolah-olah sudah terjadi pada dirinya. Kata telah sembuh. Waktu yang lalu pernah saya sampaikan sebuah khotbah, kalau nggak salah di Markus 11 ayat 24 ayatnya. Kalau kita berdua percaya seolah-olah kita sudah terima, maka hal itu akan diberikan kepada. Jadi kita sudah merasa sudah terjadi duluan, terima duluan, maka baru diberikan kepada kita. Ini pernah menjadi rema buat saya sebagai jemaat Gunung Sahari. Dulu ibadahnya masih ke depan, saya masih ingat, kebayang itu. Jadi di sana mimbarnya. Di sana saya duduk di paling belakang. Bangkunya masih panjang. Waktu itu Pendeta Rusno Sutadi, almarhum, yang khotbah sebagai gembala pembina GB Gunung Sahari pada waktu itu. Dan dia gembala di Keramat Jati. Waktu itu saya ingat dia khotbah, kemudian dia kasih umpama yang jadi ingatan saya seumur hidup. Dia kasih umpama ketika ada seseorang pulang dari belanja, kemudian dia melintas ke rumah orang yang dia kenal. Orang itu pas ke depan di luar, dia bilang, "Terima kasih Pak, gak usah repot-repot, udah bawain saya pisang." Pas kebetulan dia lagi nenteng pisang begitu. Padahal dia nenteng pisang mau bawa pulang ke rumahnya, baru dari pasar belanja. Tapi gara-gara dicegat di depan pintu rumah orang ini bilang, "Terima kasih pisangnya, gak usah repot-repot." Ya akhirnya dia gak enak hati, berikanlah pisangnya. Jadi pisangnya dia dapat. Padahal tidak dimaksudkan untuk dia. Itu buat saya sebuah contoh konkret yang gak pernah saya lupakan. Jadi rupanya tindakan kita yang polos, seolah-olah kita sudah menerima tanpa keraguan-raguan. Gak main logika, tapi dengan penuh keyakinan. Itu kita dapatkan. Itu pernah saya peroleh beberapa kali mujizat. Waktu itu kan saya pertama kali beli mobil pertama kali. Saya beli mobil second. Tapi mobil second saya beli dulu 14 juta kijang. Di harga dulu ya. Terus ternyata kijang yang saya punya banyak semut. Semutnya keluar. Ini semutan, pemiliknya jorok rupanya. Saya kurang bisa teliti periksa karena kesemut-semutan terus ya gitu kan. Jadi saya jual tuh mobil. Tapi satu ketika saya pergi ke showroom Auto 2000 dan mogok. Saya lihat kijang Krista yang baru keluar. Dulu ada kijang Krista. Kemudian saya mulai nawar, "Pak, saya mau beli kijang Krista dong." Saya terbiasa selalu belinya cash. Tapi secara jujur saya nggak punya uang. Saya orang yang iseng. Jadi saya nawar pasti dengan harga yang tidak akan dikasih. Jadi saya tawar dengan harga yang tidak akan dikasih. Harganya selisih jauh. Tapi kemudian singkat cerita, dikasih juga sama dia. Yang repot kan nggak ada duitnya.
ya kan? Nggak ada duitnya. Saya pulang gimana ya? Tapi puji Tuhan saya agak lupa, entah bagaimana mujizat terjadi, ada aja yang berkat. Karena dulu saya sering kali menolong banyak perusahaan, sehingga setelah dia merasa ditolong, maka suka ada, Pak Paulus, kita ketemu gitu. Jadi suka diamplopin gitu. Nah, puji Tuhan, waktu itu termasuk yang saya alamin, saya dapat uang untuk bayar mobil itu. Begitu juga rumah, dulu saya tinggal di Poris Indah. Poris Indah, jalan makin rusak. Mobil saya, kalau saya pikir jalan rusak, ini bisa rusak, saya punya sering bisa repot apa shock breakernya. Kesel nih, kok kenapa nggak dibetul-betulin? Rupanya developernya kurang bonafit. Akhirnya kesel, kemudian saya tanpa sengaja dari Poris main ke Dan Mogot Baru. Wah, kok enak suasana waktu itu, masih belum banyak rumah. Jadi sejuk, adem, banyak angin. Kemudian seperti biasa saya iseng mampir ke kantor marketing. Kemudian saya tanya berapa harga rumah di sini, dan kemudian saya coba tawar lagi. Saya pengen dong beli rumah 815 2 tingkat. Kalau enggak salah dulu harganya hampir 280 juta di harga zaman dulu. Terus saya tawar, itu harga cash keras. Saya tawar gini, Pak, Ibu Sally waktu itu. Saya bilang, bisa enggak saya beli cash dengan harga cash keras 1 bulan 250 juta. Enggak diladenin sama dia. Berhari-hari saya nunggu kabar, enggak ada kabar. Enggak ada yang ladenin. Nawarnya kelewatan. Jadi selisih 30 juta di waktu lalu gede banget. Tapi kemudian akhirnya saya tergelitik lagi. Saya iseng, saya telepon ke kantor. Untuk nanyakan gimana kabarnya, pertawaran saya diterima enggak. Dengan kesediaan negosiasi lagi. Secara jujur lagi, saya nggak punya uang waktu itu. Nggak ada uangnya, tapi iseng aja. Iseng saya ngegelitik terus. Nah kemudian pas yang ngangkat kebetulan GM, jadi orang nomor 1 di developer itu. Nah ternyata dia cukup rohani. Saya bilang, Pak, saya tanya Ibu Sally, waktu itu saya ada tawar, tapi nggak ada kabar. Bapak nawar berapa? 250 juta. Wow, jauh banget ya. Oke deh Pak, kalau nggak gini, saya kebetulan nih mau board of meeting. Begitu. Permintaan Bapak saya coba bawa. Karena dia dengar saya udah bilang gini, Pak, saya sudah berdoa, kalau Tuhan kehendaki dikasih, kalau nggak ya udah. Jadi pembuka saya cukup rohani. Dan dia nangkep ternyata rohani juga gitu kan. Jadi permintaan saya mau dibawa ke rapat direksi. Bapak mau bayar cash keras 1 bulan? Iya. Ternyata 2 hari atau berapa hari kemudian saya ditelepon dikabarin, Pak Paulus, permintaan Bapak disetujui. Silakan Bapak datang ke kantor, lakukan urus pembayaran untuk DP-nya. Saya bingung, dikasih. Saya nggak punya duit. Jadi saya ngomong lagi, celetuk pakai dorongan iman nih, beneran. Ini ngomongannya spontanitas punya. Pak, boleh nggak saya minta kredit 6 bulan? Lah kan Bapak minta harganya cash. Ini harganya cash Pak, 1 bulan. Bapak DP sekarang 1 bulan Bapak lunasi. Pak, jujur nih Pak, uang saya masih di deposito, belum bisa dicairkan. Kata deposito, jujur saya bohong, karena memang nggak di deposito. Jadi saya punya iman berkata bahwa itu deposito. Ini antara rohani dan tidak rohani. Jadi bedanya ya nggak tahu lah ya. Pada waktu itu spontanitas aja saya berkata begitu.
Akhirnya dia bilang, ya sudah kalau gitu nanti saya bawa lagi permintaan Bapak ke rapat direksi. Sudah, saya tunggu lagi. Singkat cerita ternyata akhirnya disetujui lagi. Pak, permintaan Bapak disetujui, silakan urus ke kantor. Waduh, saya nggak punya alasan lagi. Tapi ya sudah, kalau Tuhan kehendaki, saya berdoa, Tuhan ada damai sejahtera, Tuhan buka jalan. Kijang kristal saya bisa jual. Waktu itu saya beli 52 juta, saya jual 100 sekian. Itu satu-satunya jualan mobil yang untung 2 kali lipat. Karena perbedaan selisih harga. Apa sih, inflasi atau gimana gitu ya. Jadi harga pada melonjak naik tinggi. Jadi saya bisa DP 100 juta. Sisanya 150 juta, saya bilang, Pak 6 bulan cicil, tiap bulan 25 juta. Setiap tanggal 4 saya bayar. Gaji saya nggak sampai segitu. Mungkin 9-10 juta pada waktu itu. Jadi saya berani bilang setiap bulan 25 juta saya nyicil. Saya kalau losin gaji saya, anak istri nggak makan, tetap nggak cukup. Terus soknya begini lagi. Sama developer saya bilang, ini saya dikenal banget di developer itu seluruhnya karena sesuatu ya di luar dari nalar biasa. Pak, saya mau setiap kamar, karena baru mau dibangun begitu. Setiap kamar dipasang instalasi AC. Saya pengen ada AC. Pak, keramik yang dari standar ini saya nggak mau pakai. Saya mau nanti ganti pakai keramik saya impor. Wah Pak, ada selisih biaya pemasangan. Kalau pasang biasa kayak gini itu untuk menengah ke bawah. Kalau pakai pasang ganti keramik impor itu menengah ke atas. Jadi ada tambahan biaya tukangnya. Ya karena apa-apa, hitung aja. Jadi saya empot-empotan untuk bayar cicilan, masih sok lagi pakai yang lain-lain. Tapi sekali lagi, itu sesuatu yang dorongan iman keluar di dalam diri. Nggak tahu kayak gimana. Kalau dipikir secara sadar sekarang itu, waktu itu saya sempat sadar baru itu, setelah lewat ini, itu kok, tanda petik maaf, bicara gila banget saya ya. Kok tindakan saya gila banget, nggak masuk di akal. Sampai-sampai pada waktunya saya jujur nggak pernah terlambat, setiap tanggal 4 saya bisa bayar cicilan. Terpaksa saya jual tuh rumah yang di Poris Indah. Gitu kan. Saya jual murah tuh. Dulu 52,5 juta. Jadi berbahagialah ukuran 8 kali 13. Kalau sekarang udah MM-an di sana. Nyesel jual rumah. Banyak jual rumah saya itu. Saya nyesal sekarang. Ya, tindakan bodoh lah. Ya sudah terjadi untuk bayar kan, untuk bayar kayak gitu. Tapi kan masih kurang. Tuhan tolong saya sehingga beberapa kali banyak hal, setiap kali ada aja berkat yang mengalir buat saya karena transaksi di perusahaan kami itu adalah US dollar. Jadi sering kali saya mendapat berkat baik dalam rupiah tapi lebih banyak kepada banyak dalam dolar. Ya ada yang perusahaannya perusahaan besar, gitu ya. Jadi saya kenal banget semua perusahaan-perusahaan besar. Jadi dia merasa ditolong gini dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya saya diamplopin. Puji Tuhan. Tuhan buktikan. Nah yang saya mau sampaikan adalah ketika cici saya yang di Singapura itu senang ngelihat saya, kemudian minta, Yong, lu tolongin deh. Saya bilang, Cik, tuh ada di Hook itu lebih gede ukurannya. Yang sekarang udah gede itu ada. Itu tanah kosong. Ya udah lu tawarin, gua yang beli. Saya tawarin dengan metode saya. Nggak dapet. Walaupun selisih sedikit lagi udah tawar-tawaran. Nggak dapet. Karena ternyata Tuhan aja kasih karunia itu. Satu, tidak bisa dimetodekan. Kalau itu untuk saya, tidak bisa untuk Samuel. Paham situ? Itu pembelajaran saya. Kedua,
Tuhan gak bisa dimetodekan pakai teori pengalaman. Cara kerja Tuhan tidak sama dengan untuk saya ataupun untuk orang. Jadi saya nawar bebuyut sampai kayak gimana hubungan sudah terjalin baik, tetap tidak dapat. Jadi memang buat saya. Sehingga buat saya spesial waktu itu mujizat lagi. Karena saya gak ngerti, saya cerita sama orang lain, saya domelin. Pak Paulus, saya baru tahu itu. Bapak gak boleh cerita sama pembeli lain, customer lain. Dia nanti repot minta saya ini. Saya baru tahu, sorry Pak. Gitu. Kan saya senang, saya suka cerita kan. Wah saya dapat dari ini segini harganya. Saya ditegur. Karena harga itu cuma khusus buat Bapak. Tapi sejak itu pemasaran diberkati. Sampai dia senang sama saya, dia bilang, Pak, nanti akad AJB-nya, Bapak pindahkan saya dulu, saya masih di Gang Lilin alamatnya, Bapak pindahkan aja alamatnya, sudah pakai alamat di sana. Nanti kami urus semuanya, surat-surat. Ya sudah, saya pindahlah bikin surat ke Kelurahan Gunung Sari. Terus di sana dibikinin KTP kakak saya sama developer. Pernah ada nggak orang yang kayak gitu? Beli rumah, kakak dan KTP-nya itu diurus sama developer. Itulah mujizat. Dan mujizat itu tidak bisa dimetodekan. Jadi kalau ada hamba Tuhan tidak mengajak dasarnya firman, tapi pengalaman hidup, itu salah. Pengalaman hidup itu cuma sebagai testimoni, kesaksian yang mengokohkan firman. Tapi ajaran firman itu yang penting buat kita. Yaitu apa? Iman, percaya. Langkah iman. Dorongan iman yang kuat tadi. Maka saya punya pengalaman banyak ketika saya punya keyakinan yang kokoh selama hidup saya bersaksi di mimbar kudus ini, itu terjadi. Ketika saya punya iman yang kokoh, itu terjadi. Jadi yuk Bapak Ibu, bahwa kita perlu iman. Nah, hambatan untuk menerima mujizat itu adalah ketidakpercayaan. Orang yang tidak percaya tidak akan mungkin mengalami mujizat. Dan hambatan yang kedua adalah ketika orang ada kepahitan, gak bisa mengampuni, jangan harap dia bisa mengalami mujizat. Ada ganjalan di dalam dirinya. Karena itu kalau kita punya pengalaman hidup, mau mengalami banyak perkara yang dahsyat, ajaib, kita harus lepaskan pengampunan, bersihkan hati dari kebencian, hubungan relasi baik. Tapi selama hubungan kita ada masalah, firman Tuhan katakan, ketika engkau datang kepada Allah, lebih baik engkau pulang dulu atau engkau pergi bereskan dengan orang itu, supaya baru itu kamu datang, kemudian Bapa mendengarkan. Baik persembahan kita, doa kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada dosa yang dipelihara. Kita hidup di dalam dosa, bukan jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa, ya ada masalah, Tuhan Maha Pengampun. Tapi jika kita mengeraskan hati dan hidup di dalam dosa, kita pelihara dosa, maka tidak bisa kita mengalami pertolongan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya, apa yang menjadi penghalang kita itu adalah dosa kita. Allah itu tidak jauh kok. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi apa yang bisa menjadi hambatan itu dosa. Kemudian adalah tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita belajar sesuatu ini adalah dari Saul. Saul mengalami kefatalan luar biasa ketika dia kurang sabar. Ketika sedikit lagi mujizat terjadi, sedikit lagi pertolongan Tuhan terjadi, tapi kita tidak cukup sabar menanti. Seperti yang tadi saya bilang, mujizat bisa terjadi dalam bentuk proses. Yang kedua, yang pertama insan, yang kedua proses, yang ketiga dalam bentuk pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita bisa lihat di sini Tuhan proses. Kadang-kadang Saul waktu itu takut. Tuhan bisa menyatakan mujizat menolong untuk dapat perang menang, tapi takut. Samuel gak datang-datang, akhirnya dia mengambil langkah sendiri, sesuatu yang melanggar firman Tuhan.
Dan setelah dia lakukan pelanggaran, Samuel datang terlambat. Tuhan katakan, sedianya aku mau mengokohkan kerajaan. Tetapi karena hal ini, Tuhan sudah menyiapkan pengganti orang yang berkenan. Dan yang kelima, motivasi yang salah. Tadi, tidak untuk mencobai. Kalau mencobai berarti sebenarnya kita nggak percaya. Kita pengen tes Tuhan benar enggak. Kalau kita ada motivasi yang juga ingin memuaskan diri kita doang, sebenarnya nggak butuh tapi cuma buat kepentingan kita, juga tidak. Nah, orang yang akan mengalami mujizat Tuhan, sikap hati penerima mujizat itu, maka dia harus percaya tanpa syarat. Perempuan pendaran itu percaya tanpa syarat. Dia tahu diri. Saya nggak mungkin ketemu Yesus di tengah-tengah orang banyak dan saya najis, ini kotor ini. Pendarahan. Dia mengalami pengalaman pahit. Dia pernah berbuat salah. Ini contoh yang tidak baik. Dulu waktu punya kemampuan keuangan dia nggak pernah cari Tuhan. Dia cari tabib yang terhebat. Dia berani bayar dengan apa yang dia punya. Sampai harta bendanya sudah tidak ada lagi. Baru kemudian dia mulai cari Tuhan. Dan dengar berita tentang Yesus yang menolong orang lain. Maka timbullah imannya tanpa keraguan lagi. Dia cuma berpikir, asal bisa aku jamah sentuh aja jubahnya, aku pasti sembuh. Keyakinan itu pernah kan saya ceritakan. Dulu saya WNA betapa sulitnya. Tapi ketika saya punya keyakinan, kalau saya WNI, karena zaman Pak Harto, betapa susahnya jadi WNA. Kalau saya WNI, pintu karir saya terbuka. Ketika saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya harapkan, kuliah jadi dokter karena hambatan warga negara asing dan perbedaan ijazah dengan akte lahir. Tapi saya punya keinginan, Tuhan, seandainya saya bisa jadi WNI. Saya terlahir nggak ada pilihan, cuma WNI. Waktu zaman dulu orang tua saya pernah menolak jadi WNI ketika zaman PKI untuk memilih antara warga negara Indonesia atau warga negara Cina. Akhirnya dia pulang kampung ke Cina, jadi saya WNI. Dan sulit sekali. Tapi kematian papa saya membuka jalan buat saya dengan uang yang sisa dari papa. Saya urus naturalisasi, saya ganti nama. Nggak cukup ganti nama dengan pakai setannya lagi. Saya nggak mau pakai setan, saya mau pakai saya Yesus. Jadi setannya saya buang. Ke pengadilan, cep, stempel. Jadi cuma Paulus Pujianto saja. Pintu saya mulai terbuka. Dulu banyak hal-hal yang saya alami. Tapi saya mau cerita bahwa ini yang saya katakan cuma mau ingin meyakinkan bahwa semua yang pengalaman hidup saya sendiri menyatakan bahwa mujizat itu memang nyata. Bisa kok, bisa banget. Ya. Nah, tujuan mujizat buat kita harus kita pahamin ya. Bahwa, oh ya, itu perempuan pendaran juga rendah hati. Ada kadang-kadang Tuhan bisa bekerja nggak perlu pakai yang terlalu ribet-ribet. Asal kayak perwira kepenam kan. Nggak perlu deh Tuhan datang ke rumah saya nggak layak. Tapi punya iman yang rendah hati. Aduh, luar biasa. Ya. Dia bilang asal Tuhan berkata ya sepatah kata aja hambaku sembuh. Itu Tuhan sampai terheran-heran. Nggak ada nih yang punya iman kayak begini nih. Tapi akhirnya mujizat terjadi. Ya. Tuhan juga ajar. Kalau belum dapat, tekun berdoa. Ketok pintu Tuhan, gedor. Saya dapat si Lili itu karena gedor. Beneran. Jadi dulu memang saya menginginkannya. Ya. Awalnya saya nggak cinta. Cinta pertama saya bukan dia. Maaf jujur. Tapi saya udah bilang, kamu bukan cinta pertama saya. Tapi dia sudah tahu. Ada orang pembina saya yang bilang, si Lili bagus tuh,
buat lu cocok. Jadi lama-lama perkataan itu kerekam. Lama-lama dia saya menyukai. Begitu saya menyukai, dia nggak menyukai saya. Aduh, sakitnya hati ini penuh dengan air mata. Tapi saya berdoa terus. Jadi saya doa, kejar Tuhan. Sampai akhirnya datang. Janda yang mendesak hakim, yang lalim tak? Gedor terus sampai akhirnya dibuka. Tuhan pasti bisa tolong. Ya, bertindak dalam iman. Terakhir deh. Tujuan mujizat bukan akhir segala-galanya. Kalau kita ngalamin mujizat, pasti Tuhan punya sesuatu maksud, yaitu agar kita memuliakan Tuhan. Jadi ingat, orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, nih saya katakan, saya ingat banget sadar diri. Waktu saya ditolong Tuhan dari stroke itu, orang kan seringkali, ini pengalaman jujur, orang seringkali mengecilkan sakitnya. Oh, cepat sembuh, sakitnya ringan, betul nggak? Karena cepat sembuh kan? Mungkin baru gejala, gitu loh. Lu kalau coba sakitnya berat sampai kayak gimana kan? Orang baru tahu kan itu sakit berat kan? Gitu loh. Emang mau nunggu sampai segitu? Saya cuma bisa bilang begini bahasanya. Kalau saya itu sudah 2 kali masuk rumah sakit dalam jangka waktu kurang dari sebulan. Dan itu menghabiskan biaya saya cukup besar. Waktu saya stres luar biasa karena mengalami goncangan dengan orang yang jahatin saya. Leo belum lama kerja, dia baik sekali sama saya. Inisiatif gaji dia kumpulin, dia kasih 50 juta ke saya. Pak, saya kaget. Ini Leo punya 50 juta buat Papa. Pesannya cuma satu, udah jangan stres lagi. Saya kalau ingat Leo, saya bisa nangis sendiri. Terus kemudian, gak lama saya ngalamin November 2020, ingat nih saya khotbah mujizat masih ada. Mujizat masih ada atau mujizat itu nyata. Di antara itulah temanya. November 2020. Desember menjelang Natal 2020 saya ngalamin stroke itu. Keluar rumah sakit Desember 31, 2 hari setelah keluar dari rumah sakit, pada umumnya orang gak akan ke gereja. Anak saya suruh istirahat, saya di rumah aja Pak. Saya masih pakai tongkat. Tapi saya bilang saya mau ke gereja. Saya naik ke sini pakai tongkat. Cuma satu kerinduan saya, Tuhan. Diingetin sama Tuhan. Emang enak lu ngomong mujizat. Khotbah gampang. Sekarang lu buktiin sendiri. Benar gak ada mujizat. Itu jujur saya ngomong. Perkataan itu dibalikin ke saya. Terus saya ingat tuh semuanya tuh. Salah satunya poin saya waktu itu, mujizat terjadi untuk memberi testimoni, kesempatan testimoni, kesaksian. Saya tangkap itu, wah mungkin Tuhan kasih saya gini supaya saya bisa punya kesaksian. Tapi saya keluar gak sembuh dengan dokter yang merawat saya. Saya komplikasi, akhirnya anak saya carikan profesor. Tapi cari profesor itu sulit. Ke PON itu janji hari ini, sebulan kemudian baru bisa. Ya orang sakit nunggu sebulan, mana bisa. Akhirnya ditemukan ada praktek di Abdi Waluyo. Tapi waktu itu COVID-nya tinggi sekali. Kamar penuh. Dia bawa saya ke sana. Saya ke sana, saya masuk ke ruang VIP, dirawatlah sana. Ya singkat cerita, mengalami lebih baik daripada yang lalu. Tapi menyisakan yang tadi, sering saya bilang kiri saya. Cacat, kesemutan 24 jam.
Tapi Tuhan tolong saya banyak hal. Saya cuma punya keyakinan kalau Tuhan yang saya sembah sempurna, pekerjaannya sempurna, dia pasti menyempurnakan. Cuma itu keyakinan saya. Dan dia buktikan sesuai dengan iman saya. Tapi kan saya harus tetap melakukan bagian saya. Enggak kasih Tuhan, saya bos. Tuhan yang kerja, sempurnakan ya Tuhan. Enggak, saya berusaha sambil berharap dengan keyakinan Tuhan saya sempurna. Kalau kemungkinan saya cacat seumur hidup kesemutan, Tuhan saya ingin pulih 100% karena Tuhan saya sempurna. Puji Tuhan, lewat Sinse, prosesnya Tuhan bisa buat saya benar-benar sembuh total. Banyak kan pengalaman mujizat yang ada. Jadi nggak cuma masalah dulu, sekarang. Kalau saya siksasi, banyak sekali. Kan sudah lihat kan sekarang kan? Nggak ada. Dulu kan jendolan kayak bola pingpong. Yang saya bilang, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, dia pergi sendiri. Dengan keyakinan Tuhan, kalau engkau bisa tolong saya dulu, sekarang pun kalau Tuhan mau bisa. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Dan Tuhan juga pasti ingin kerjakan dalam diri saudara. Muliakan Tuhan. Dan itu pasti juga bisa untuk menguatkan iman. Menguatkan iman kita, juga menjadi kesaksian. Dan itu bisa memenangkan jiwa orang lain yang mendengar kesaksian kita. Ya. Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk sensasi, cuma tarik perhatian. Ya. Nah, jika mujizat belum terjadi, tetap percaya ya. Tidak kehilangan pengharapan. Penundaan bukan berarti penolakan. Tuhan bisa berkata ya, Tuhan bisa berkata tunggu, tapi juga Tuhan bisa berkata aku punya rencana lebih baik lagi. Bukan kamu punya minta, gak perlu nunggu-nunggu, tapi aku sudah siapkan yang lebih baik. Dan mujizat yang terbesar yang kita terima dari Tuhan, ini yang tidak disadari dan tidak disyukuri, bukan cuma sekedar sembuh dari sakit yang kayak gituan, tapi kita bisa diselamatkan. Orang yang bisa percaya Yesus itu karena kasih karunia. Kalau Tuhan tidak kasih karuniakan kita percaya Yesus, kita gak bakal percaya Yesus. Dan kalau kita percaya Yesus masih bisa tetap percaya lagi nanti, itu juga mujizat kasih karunia. Karena Tuhan bisa menolong kita untuk tetap percaya sampai pada akhirnya kita bisa selamat. Jadi keselamatan yang Tuhan pelihara, Tuhan sediakan buat kita, itu adalah sesuatu mujizat yang Tuhan karuniakan. Karena itu apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita sekarang dan yang akan datang, selalu percaya dan bersyukur sama Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan terus layani Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Mari kita angkat lagu pujian. Mujizat masih ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan
mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Mari kita percaya sama Tuhan. Mari kita rindukan ada intervensi Tuhan dalam hidup kita. Percaya, percaya, dan percaya. Winonon pimpin kita dalam doa. Bless the Lord Jesus. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini. Kami percaya Tuhan dengan sepenuh iman kami, kalau mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu nyata, perbuatan-Mu ajaib. Selalu Kau nyatakan buat kami orang-orang yang percaya kepadamu Yesus. Kadang ada yang mustahil bagimu Bapa. Kalau semua orang boleh tidak percaya, tapi kami yang beriman dengan iman kami berkata bahwa kami bisa terima mujizat itu Tuhan. Bukan soal penyakit saja yang kami hadapi tentang supaya sembuh Tuhan. Tapi persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi yang tidak mungkin terjadi selesai Tuhan. Namun saat ini kami ada saat ini. Itu karena mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Kami bisa melewati hari-hari kami dengan baik. Walaupun banyak orang di luar sana bilang zaman susah segalanya. Tapi hari ini kami ada. Mujizat Allah Kau nyatakan buat setiap kami. Yang kami boleh mengucap syukur Tuhan. Di siang yang indah ini, kami dengar kebenaran firman Tuhan dengan mengucap syukur Tuhan. Karena segalanya Kau berikan yang terbaik buat kami. Kami sanggup melewati. Kami sanggup Tuhan menjalani Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Asalkan iman percaya kami pelihara penuh Tuhan. Supaya tidak akan pernah goyah oleh persoalan apapun. Karena kami tahu Tuhan di mana iman dinyatakan, di mana iman ditaruh Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Bapa.
Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar lewat hamba-Mu Bapak Paulus Pujianto. Tuhan terus tambah-tambahkan Tuhan. Tambah-tambahkan segala-galanya yang Kau berikan Bapak Gembala kami Tuhan. Supaya apa yang diberitakan, apa yang disuarakan Tuhan, itu boleh menggugah hati kami. Membawa kami lebih beriman lagi kepadamu Yesus. Untuk kami bukan saja kami kenal Engkau Tuhan lewat mujizat, tapi kami boleh terima setiap mujizat itu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan syukur kami naikkan kepadamu. Amin.